Shalom dan selamat Anda bersama saya Don dalam program Randau Kehidupan. Puji Tuhan, sekali lagi di dalam ruangan maya ini, dan topik perbincangan kita kali ini masih lagi berpusat pada tema kita, yaitu mengurus untuk guru sehingga dia datang. Dan topik kita kali ini topik yang menarik, mengurus dalam masa yang sukar. Baik, sekali lagi selamat bertemu kembali kepada semua para penonton. Diharapkan semua baik-baik sahaja. Dan saya ingin membaca komen dari viewers kita. Inek Embun mengatakan shalom semua, selamat bergabung dan selamat bersama-sama dalam episode kali ini. Juga dari Tina Gura, selamat malam dan selamat berandau melalui Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam juga, terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini. Dan juga buat semua yang lain yang tidak sempat disebut nama mereka, selamat bertemu semula. Anda semua dialu-alukan untuk menyapa dan menyampaikan salam di ruangan komen Facebook Live, ataupun boleh terus berhubung di WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nomor +66 901 888 773. Dan dalam perbincangan nanti, sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, sila kongsikan dengan kami di komen ataupun di WhatsApp. Dan tolong share pautan live ini pada rakan-rakan dan sahabat Anda, dan mari kita berandau. Baiklah, saya ingin terlebih dahulu baca satu petikan yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 14 hingga 15. Ayat ini mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya turut ingin membaca petikan yang sama dalam bahasa English pula, terjemahan King James Version, dan kita perhatikan di sini bersama-sama. Dia katakan, offer unto God thanksgiving and pay thy most high. Dan diperhatikan di sini, and call upon me in the day of trouble. Dan disinilah yang menjadi inti ataupun topik perbincangan kita kali ini. Call upon God in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify me. Dan inilah yang menjadi pusat ataupun fokus kita pada episode kali ini. Dan ini juga menjadi panggilan untuk kita sahut. Biar dalam waktu-waktu sukar itu kita tetap meletakkan Tuhan yang pertama. Dan kita sebagai pengurus untuk Tuhan di bumi ini masih juga akan menghadapi masa-masa yang sukar, itu kita tidak nafikan. Bahkan sekarang pun sudah bermula mungkin masa-masa yang sukar, kita akan lihat nanti. Maka perlu untuk tetap bersandar pada Tuhan. Kita akan meneruskan perbincangan tidak lama lagi, tetapi sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan para panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada petang ini. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang pada semua panel. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya. Satu lagi komen di sini sebelum kita berdoa dari Saudara Midin Lakuman Idin. Beliau mengatakan selamat malam Hope Channel Asia Tenggara. Selamat berandau. Selamat berandau. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Baiklah, saya ingin menjemput Pastor Brian untuk doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, hati dan kekuatan kami.
Kami menyembah hanya Tuhan. Kami meninggikan hanya nama Yesus. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu mengerti, begitu peduli akan segala kesusahan kami, penderitaan kami, pergumulan kami. Dan oleh kerana kasih setiamu Tuhan, Engkau telah menyalurkan segala berkat yang pastinya menjanjikan hidup yang berkelimpahan dan memberikan kami kekuatan dan juga masih lagi meyakini akan keberadaanmu dan juga providence yang Engkau sediakan ketika kami berada dalam masa-masa kesukaran dan memerlukan pertolongan ilahi-Mu. Tuhan, kami mohon agar randau kami pada malam ini membicarakan satu topik yang begitu penting, supaya kami masih lagi dapat menumpukan hati dan jiwa kami, pikiran kami, tumpuan kami kepada Yesus Kristus, yang pastinya telah memberikan segala-galanya untuk memenangkan kami, untuk membolehkan kami menikmati kehidupan kekal melalui pengorbanannya di salib. Dan kami juga berikrar Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terutama sekali hati, pikiran, dan juga diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di mata Tuhan. Berkati randau kami, berkati semua teman-teman kami yang turut bergabung bersama kami pada malam ini. Semoga apa yang kami bincangkan dan dalami dan pelajari ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi iman kami, mendorong kami untuk terus kekal setia walaupun ketika kami dihadapkan dengan masa-masa kesukaran. Terpujilah nama Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian untuk doa tersebut. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat bertemu semula kepada semua yang hadir dalam episode kali ini. Baiklah, dalam topik kita kali ini, kita berfokuskan kepada mengurus dalam masa yang sukar. Namun sebelum kita pergi lagi jauh, pada pendapat para panel, apakah yang dimaksudkan dengan masa yang sukar? Ini kita perlu jelaskan ataupun sentuh terlebih dahulu dan memberikan definisi agar kita semua berada pada bot yang sama ataupun muka surat yang sama kepada para panel. Apakah yang dimaksudkan dengan masa yang sukar? Baik, silakan para panel sekalian. Ya, terima kasih Pendeta Adi. Saya ingin mulakan untuk menjawab persoalan yang pertama ini. Apakah yang dimaksudkan dengan waktu kesukaran? Nah, sudah pastinya perkataan sukar itu sangat berlawanan dengan senang, ya. Sewaktu kita menikmati kebahagiaan, keseronokan, dan juga masa-masa yang begitu menggembirakan. Dan kesukaran itu bukanlah sesuatu yang kita anticipate, sesuatu yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lebih mempersoalkan sekiranya orang-orang Kristen ini dihadapkan dengan masa-masa yang sukar. Karena kita mempercayai bahwa kasih Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan dalam memenuhi dan menunaikan segala janjinya untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes 10:10, kita sangat sangat tidak bersedia untuk menerima masa sebenarnya. Tetapi apa yang pasti adalah kita tidak dapat mengelak daripada dihadapkan dengan masa-masa yang sukar. Kenapa? Of course, kita hidup di dunia yang sudah pun dijangkiti dengan virus dosa. Dan sudah pastinya dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Dan kesukaran itu terjadi di mana-mana. Dan kita tidak dapat melarikan diri, melepaskan diri daripada terlibat sama di dalam situasi yang sukar itu. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana kesukaran itu sebenarnya membantu kita untuk boleh mengasah
dan memperkuatkan, mengukuhkan iman dan percaya kita. Kesukaran mungkin berguna untuk kita bermuhasabah, mendalami diri kita, dan mengenal pasti kelemahan kita, dan bagaimana kita harus memperbaiki dan menambah baik persekutuan kita dengan Tuhan, dan konsep kepercayaan, konsep iman kita, bagaimana kita memandang kepada janji-janji Tuhan, dan bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, memahami keadaan kita dan juga kesetiaan Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan walaupun pada waktu-waktu kesukaran itu. Memang tidak ada cara untuk mengalihkan diri, melepaskan diri, tetapi apa yang pasti adalah masa-masa kesukaran ini bukanlah dalam rancangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menginitiate, ya, ataupun memulakan kesukaran itu. Ya, karena kita percaya kesukaran itu sudah pun semula jadi, ya, semenjak kejatuhan manusia. Tetapi pada waktu-waktu kesukaran, menurut ayat yang telah kita bacakan itu, dalam waktu kesesakan Tuhan katakan, aku berjanji akan melepaskan engkau. Ayat dalam bahasa Indonesia ini digunakan meluputkan engkau, ya, menyelamatkan, memberikan pertolongan secepat mungkin untuk memastikan engkau berada dalam keadaan yang selamat. Dan seterusnya, engkau akan memuliakan aku. Jadi ada respons di sana. Dalam kita berhadapan dengan masa kesukaran, kita merasai dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu, dan resultnya, keputusannya adalah kita akan memuliakan Tuhan. Jadi kesukaran itu bukanlah kesukaran yang kekal, ya, karena pastinya Tuhan punya rancangan untuk lebih memenangkan kita dan memperkuatkan iman kita dalam menghadapi kesukaran yang mungkin mendatang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, bila kita berbicara tentang masa kesukaran, ada dua benda yang sering dipikir oleh manusia, yaitu kesukaran pada masa Sandelo. Ini sering dibahas oleh Community Adventist. Kedua adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi masa sekarang ini. Tetapi saya lebih senang untuk membahas kesulitan, kesukaran yang kita hadapi waktu sekarang. Karena pada masa Sandelo, saya pikir tidak ada perkara lagi yang mungkin terlalu penting untuk kita urus. Kalau kita sangkutkan daripada segi keuangan, pada masa Sandelo, kita sudah dimaklumkan bahwa menjual dan membeli itu bukan lagi urusan kita. Dan coba kita bahaskan tentang bagaimana kita menghadapi ataupun mengurus masa kesukaran sekarang ini berkenaan dengan keuangan kita. Contohnya, bolehkah kita lagi mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan? Jikalau keluarga kita menghadapi masalah hutang, jikalau keluarga kita menghadapi kesulitan di mana memerlukan keuangan untuk mengurus ataupun membayar kos hospital karena satu penyakit yang besar, berat, yang harus memerlukan biaya yang besar. Jadi bagaimana kita mengurus keuangan kita pada masa kesulitan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita melihat masa seolah-olah tidak memihak kepada kita, menghimpit kiri dan kanan, atas dan bawah, bagaimana kita boleh meletakkan Tuhan itu masih di hadapan kehidupan kita? Artinya, kita masih lagi masih meneruskan kita punya rutin untuk memberikan persembahan, derma, dan kebajikan yang lain. Jadi ini yang saya tertarik dengan definisi masa mengurus di masa sukar.
saya ingin menambah sedikit. Bila kita katakan masa yang sukar, itu mungkin melibatkan krisis keuangan, itu juga masa yang difficult ataupun sukar bagi seseorang, ataupun mungkin bukan krisis keuangan tetapi krisis perhubungan, relationship antara sesama keluarga ataupun dengan pekerjaan. Mungkin dia kehilangan pekerjaan ataupun dia sendiri sakit dari segi kesehatan, itu juga masa yang sukar bagi seorang individu. Ada sahaja yang membuatkan kehidupan dia itu sangat tidak selesa dan tidak boleh bergerak maju ke hadapan dengan senang tanpa melalui kesakitan. Ada masanya juga di beberapa bahagian dunia ini, Kristen mengalami tentangan dan juga cabaran dan juga penganiayaan, persecution. Alkitab, Perjanjian Baru, even Perjanjian Lama juga dengan konsisten menggambarkan bahwa umat-umat Tuhan, terutamanya yang setia kepada Tuhan, itu sentiasa melalui masa-masa yang sukar. Tetapi Alkitab juga mempunyai gambaran dan juga konsisten ini, di mana sekarang ini kita melalui masa yang sukar, tetapi akan tiba masanya kita akan melalui masa yang lebih sukar. Dan saya pikir dari di sana kita boleh lihat situasi mengenai soalan yang kita lihat sebagai masa yang sukar ini. Baik, terima kasih para panel. Wah, nampaknya di dalam masa-masa sukar ini meliputi aspek-aspek yang agak luas dan bukan sahaja sebagai contoh kekangan uang, tetapi juga krisis perhubungan, persahabatan, krisis keluarga, krisis kesehatan, dan sebagainya. Nah, apalagi apabila dikongsikan sebentar tadi bahwa sekarang ini mungkin sudah berada di dalam masa yang sukar, tetapi nanti akan ada lagi masa yang lebih sukar. Wah, itu sangat mengerikan. Tetapi sesuatu yang saya gembira mendengar juga adalah masa-masa yang sukar itu hanya sementara dan akan berlalu juga. Dan itu semestinya memberikan pengharapan kepada kita. Namun sebelum kita menyentuh kepada sebelum para panel menyentuh kepada apakah prinsip-prinsip yang boleh kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan, saya ingin menjemput kita semua untuk melihat kepada satu case, satu situasi yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Dan highlight ataupun fokusnya adalah pada ayat yang ke-20. Jadi 2 Tawarik 20 ayat 20. Namun apabila saya membacakan petikan ini dan melihat pada konteksnya dari ayat pertama itu, kita dapati bahwa ada pihak-pihak yang ingin datang untuk menyerang Yosafat. Moab, dan specifically dikatakan di sini adalah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Dan kita bayangkan kalau ada orang, kita dapati ada orang ataupun pihak tertentu yang ingin datang untuk melawan kita, berperang dengan kita, sudah pasti itu akan mencetuskan perasaan stres. Maka ini mungkin boleh dikategorikan juga dalam masa-masa yang sukar. Dan kita lihat di sini respon dari Yosafat, dia begitu menjadi takut. Di ayat yang ketiga dikatakan lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dikatakan. Ayat keempat juga mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, dikatakan. Dan kita membacakan semua penceritaan ini, sangat menarik sebenarnya. Dan yang saya ingin tekankan atau fokuskan adalah ayat yang ke-20. Saya bacakan terlebih dahulu ya. 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu
dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Perhatikan di sana, percayalah dikatakan. Sepertinya di dalam masa-masa yang sukar itu, hanya dengan percaya sudah memadai untuk mengharungi masa yang sukar. Arti kata lain, put God first. Itu yang kita selalu simpulkan sepanjang musim ini. Put God first, ataupun percaya dan utamakan Tuhan terlebih dahulu. Dan itu akan sudah cukup untuk membuatkan kita teguh walaupun berada di dalam situasi yang sukar. Nah, persoalannya adalah kepada para panel, sejauh mana para panel bersetuju dengan hal itu? Hanya dengan percaya. Percaya sahaja. Oke, kita silakan kepada para panel untuk memberikan pendapat mereka. Silakan. Ya, pendeta Adi, saya juga ingin memulakan. Sebelum kita sampai kepada kesimpulannya tadi dalam ayat yang ke-20 itu, saya tidak meragui, saya tidak akan sanksi, dan saya sangat percaya Allah dalam segala keperkasaannya, dalam segala kekuasaannya, dia boleh melakukan sesuatu yang di luar batasan pemikiran kita. Ya, dan kalaupun ya dia tidak memerlukan apa-apapun daripada kita, dia boleh melakukannya, dia boleh memenangkan kita, dia boleh menyerahkan Bani Amun dan juga musuh-musuh Yehuda itu, Bani Moab itu, ke dalam tangan. Dia boleh lakukan itu atas kapasitinya sebagai Tuhan yang perkasa dan punya kekuasaan yang tidak dapat disangkal. Tetapi apa yang menarik di sini adalah sebelum kita sampai kepada kesimpulan itu, lihat tindakan raja, pemimpin kepada bangsa Yehuda itu, Yosafat, apabila dia menerima berita perkabaran tentang pengepungan dan juga serangan daripada Bani Moab dan Amon itu, perkara pertama yang dia lakukan adalah untuk mencari Tuhan. Dia sadar kelemahan dan keterbatasannya. Dia tahu kekuatan laskarnya, military powernya yang tidak mungkin akan dapat menewaskan gabungan dua bala tentera besar, dua nations yang besar itu. Dia sadar keterbatasannya, dan pada waktu itu Alkitab mengatakan dalam ayat yang ketiga, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan bukan dia sahaja mencari Tuhan dalam kapasitinya sebagai seorang raja dan individu, tetapi dia memerintahkan seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan. Bukan saja berdoa, tetapi berpuasa. Dan kita bacakan ayat-ayat pendahuluan, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Dan dia berseru ya agar mereka kembali membersihkan diri mereka, menyucikan diri mereka kembali kepada Tuhan, berpuasa, berdoa, dan memohon pengampunan, dan memohon campur tangan ilahi untuk membebaskan mereka daripada malapetaka itu. Dan apa yang menarik juga adalah Tuhan tidak menjawab terus kepada Raja Yosafat. Ya, dia tidak menjawab terus kepada Raja Yosafat sebagai pemimpin, sebagai raja. Tetapi Tuhan Allah menggunakan seorang Lewi bernama Yahaziel bin Zakaria. Ya, dan dialah yang menerima jawaban daripada doa-doa dan seruan mereka, dan mengabarkan kepada Raja Yosafat apakah jawaban Tuhan. Dan sehinggalah kita membacakan bagaimana Tuhan katakan, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, Tuhan akan memenangkan battle, pertempuran ini bagi kamu. Itu pasti. Itu adalah result yang kita expect, yang kita boleh tuntut daripada Tuhan. Tetapi sebelum mendapatkan result ataupun keputusan tersebut, kita mempunyai peranan ya sebagai seorang individu, sebagai umat percaya. Dan apakah peranan kita dalam berhadapan dengan masa-masa kesukaran itu? Adakah kita tinggal diam? Ya boleh, karena kita sudah setuju dengan premis yang pertama tadi, dalam keperkasaannya, dalam kekuatan dan kuasanya, sovereignty, kedaulatannya, Tuhan boleh melakukan apa saja di luar batasan minda kita. Ya, tetapi saya harus memainkan peranan saya. Saya tahu kelemahan saya
saya usahakan untuk menambah baik, memperbaiki. Dan apa yang penting adalah saya mesti mendapatkan nasihat daripada Tuhan. Saya mau Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saya. Karena saya percaya Dia sudah menjanjikan pertolongan ilahinya. Apa yang saya perlu lakukan adalah menuntut Tuhan untuk melakukan kehendaknya itu di dalam kehidupan saya sewaktu masa-masa kesukaran ini. So, bukan percaya saja, ya saya pun bersetuju. Ya, Saudara Adi percaya saja, tetapi pada masa yang sama saya harus bertindak sesuai dengan iman saya. Ya, apa yang Tuhan suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Dan mereka lakukan itu. Ya, adakah dengan hanya bermain musik, ahli musik, dan juga menyanyi, kumpulan choir, boleh menewaskan bala tentera yang besar ini? Sudah pastinya dalam keterbatasan minda kita, mustahil. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tetapi apa yang penting, saya harus memeriksa diri dan melakukan segala kekuatan saya untuk menuruti perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Pastor Brian. Sebelum ada tambahan yang dari panel yang lain, saya ingin membaca komen di sini dari Zakares Runte. Amin, shalom dikatakan. Amin. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini, dan juga komen feedback dari Tinagura, lain tak bagus. Oh, kami memohon maaf atas sedikit cabaran talian ya mungkin di bahagian Hope Channel, para panel juga host sendiri. Namun kita terus berdoa agar semua berjalan lancar pada episode Pastor Brian untuk pencurahan sebentar tadi. Ada tambahan dari Pastor Minsun dan juga Dr. Gerard? Ada tambahan dari Pastor Minsun? Ya. Saya percaya ada magic di sebalik rasa percaya dalam diri kita. Khususnya kita percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa percaya harus disusuli dengan tindakan. Sebab ada masa-masa tertentu bahwa kita harus mendahulukan rasa percaya itu. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri untuk memberi leluhur kepada Tuhan untuk bertindak sepenuhnya. Kadangkala Tuhan perlu bertindak sepenuhnya dalam kehidupan kita apabila kita sudah habis cara, habis daya, habis kekuatan kita untuk bertindak. Sebab pernah kita membaca dalam apabila Musa ataupun Abraham, di mana Tuhan mengatakan, diam, biar aku yang berperang, kata Tuhan. Artinya, Tuhan mengambil alih 100%. Dan ada kala dalam kehidupan kita harus menukar satu soalan seperti ini. Apabila dalam hidup kita sudah tidak melihat jalan keluar, kadang-kala kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tetapi kita perlu membuat satu lagi soalan, Tuhan, apa yang kau perlu lakukan untuk situasi ini? Sebab kita sudah di garis akhir kekuatan kita. Dan kita tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan apa yang saya harus lakukan. Tapi tanya Tuhan apa yang dia harus lakukan untuk tindakan Tuhan. Dan kita percaya kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sebab tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan kepada saya, percaya mempunyai satu perkara yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Apabila kita kehilangan rasa percaya, maka stres, kebimbangan, keraguan itu mula mengambil alih. Kepada saya, kebimbangan dan percaya tidak boleh duduk di tempat yang sama. Artinya, bila percaya itu ada dalam diri kita, artinya ia mengusir kebimbangan kita. Tapi kalau kebimbangan itu lebih dominan, ia akan mengusir rasa percaya dalam diri kita. Di mana hidup kita penuh dengan kebimbangan dan keraguan dan banyak
komplain kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita percaya sahaja seperti yang mereka katakan itu mungkin tidaklah sepenuhnya boleh membawa kita kepada tahap seperti Yehosafat ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Saya sangat suka apa yang Pastor Brian dan Pastor Vincent sebut sebentar tadi. Tetapi saya ingin menambah juga yang hal percaya ini, sebab kalau kita katakan percaya sahaja, mungkin kita juga perlu ingat yang iblis juga percaya. Dia katakan, Alkitab katakan, iblis percaya dan dia gementar. Respon daripada percaya itu lain daripada respon percaya yang aktif. Respon percaya yang benar, respon percaya pada the right place, the right way, you know. And so bila kita percaya seperti apa yang Pastor Brian, Pastor Vincent sudah sebut sebentar tadi, maka itu akan membawa kita kepada satu penantian yang aktif, bukan pasif tapi penantian yang aktif, bukan ke arah kegementaran seperti apa yang berlaku kepada iblis, tetapi kepada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Thank you. Baik, terima kasih para panel. Sangat baik sekali pencerahan yang diberikan oleh ketiga-tiga panel kita sebentar tadi, dan saya ingin tunda terlebih dahulu prinsip-prinsip untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dan saya ingin membuka lagi satu laluan perbincangan, sebab di perbincangan kita sebentar tadi diterangkan bahwa oke, kita percaya ada iman dan faith and trust pada Tuhan, tapi ada juga tugas ataupun bahagian yang kita harus lakukan. Dan saya terpikir di mana sebenarnya keseimbangan kedua-dua hal ini. Bagaimana kita dapat pastikan sama ada apa yang dilakukan itu ini benar-benar iman, ataupun adakah ini kalau kita lakukan sesuatu hal ini itu menunjukkan yang kita kurang iman dan sebagainya. Sebab saya mengerti perasaan ingin bersiap sedia demi menempuh masa hadapan, apatah lagi untuk menempuh masa yang sukar. Semestinya ada persiapan yang ingin dilakukan. Namun bagaimanakah kita boleh mencapai keseimbangan yang betul di antara kedua hal itu tadi? Yang pertama, usaha kita sendiri sebagai manusia, usaha manusia untuk bersiap sedia mengharungi masa yang sukar itu, dan juga di sebaliknya pula kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu boleh membantu kita. Sebab seperti mana yang Pastor Brian katakan sebentar tadi, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kita tidak nafikan. Dia pun cipta langit dan bumi. Jadi seharusnya apapun itu dia boleh lakukan. Nah, kalau begitu bagus, saya tidak buat apa-apa sebab saya percaya. Di sini mungkin sedikit situasinya bagi yang viewers mungkin ada sedikit sukar untuk difahami, tapi maksud saya di sini adalah sebab Tuhan itu maha berkuasa, maka saya percaya, meletakkan kepercayaan saya di sana pada Tuhan, sebab dia boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau saya mengatakan saya percaya, tetapi masih juga bersiap sedia atau melakukan sesuatu, bukankah itu maksudnya saya kurang iman? Nah, pasti bukan begitu juga situasinya, namun itulah bagaimana kita mendapatkan keseimbangannya dalam dua hal di sini. Jadi saya serahkan kepada para panel. Silakan. Dari hal keseimbangan, saya pikir kalau kita lihat mana satu yang datang dahulu, apakah tindakan datang dahulu, kemudian kita berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk membantu kita, ataupun kita percaya dahulu, kemudian kita melakukan itu sebab kita percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita dapat mencari middle path di sana, maka saya pikir kita boleh melihat keseimbangan di sana. Sebab seringkali kalau kita melakukan sesuatu, kita ragu-ragu sama ada Tuhan bersama-sama ataupun tidak ada, tetapi kita langsung melakukannya dengan harapan dan doa bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Tetapi kalau kita percaya
mendahului itu. Okay. Yang didahului dengan doa. Okay. Dan kita melakukan sebab kita percaya bahawa Tuhan bersama-sama. Itu mungkin lain sedikit daripada apa yang kita fikirkan sebelumnya. Ada yang bilang, okay, saya melakukan ini dan saya berdoa. Dan mengatakan bahwa doa itu adalah the last resort ataupun usaha terakhir kita. Apakah itu iman? Satu lagi, kalau kita melakukan sesuatu, kita dahului dengan doa. Doa itu adalah pemula daripada apa yang kita lakukan. Apakah itu lebih beriman? Bagi saya, kita melihat bahawa bila Yesus melakukan sesuatu, demikian juga Paulus, mereka dahului semuanya itu dengan doa. Dan di sana saya fikir kelihatannya iman di sana. Okay, so saya fikir keseimbangan itu is somewhere di titik pertemuan antara kita percaya, kemudian hasil daripada kepercayaan itu kita bertindak. Bukan kita bertindak dan berharap bahawa Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Mungkin ada pandangan lain daripada panel. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh dokter tadi. Sebab ada dua bahagian yang kita lihat, yaitu sama ada terus kita bertindak dan kita percaya kepada tindakan kita, ataupun kita percaya dan kita bertindak. Jadi kita lihat di sini seolah-olah dua benda yang kita boleh buat untuk menangani satu situasi. Tetapi bila kita meletakkan doa di tengah-tengah, penghurai kepada situasi ini. Karena dengan doa memberikan kita satu kuasa ataupun satu kebijaksanaan melalui pertolongan Roh Kudus. Semada kita bertindak dulu, ataupun kita melihat situasi itu bagaimana nanti akan ada tanda-tanda yang kita harus bertindak dengan cara sendiri, ataupun ada panduan yang mungkin dicadangkan oleh orang lain. Bagi saya secara pribadi, saya tidak boleh meletakkan yang mana satu tindakan yang penting, sama ada percaya ataupun buat tindakan dahulu, tetapi yang paling utama adalah kita memohon kebijaksanaan dari surga, dari Tuhan, supaya kita lebih memikirkan apa tindakan Tuhan untuk kita lakukan dalam sesuatu kesulitan ataupun kesukaran tersebut. Ya, saya ingin meneruskan untuk memberikan sedikit tambahan. Apa yang penting dalam keseimbangan ini, sebenarnya apabila kita sebutkan tentang seimbang ini, biasanya kita akan melihat peratusan 50-50. Ya, tetapi pada saya keseimbangan ini sebenarnya lebih kepada iman kita dan tindakan pertama dan juga keutamaan kita di dalam hidup kita. Seperti Raja Yosafat, dia cenderung untuk mendahulukan Tuhan. Dan keutamaannya adalah mencari Tuhan setiap kali dia dihadapkan dengan pergumulan dan permasalahan tersebut. Ya, jadi walaupun kita sebutkan tentang keseimbangan antara iman dan juga tindakan, konsep kesederhanaan dan juga boleh berpuas hati dengan apa yang Tuhan telah berkatkan di dalam kehidupan kita. Ya, being content with God's blessing. Tidak bersikap mementingkan diri dan juga tamak. Ya, jadi ini adalah antara cabaran kita untuk menyeimbangkan keadaan kita. Ya, tetapi kalau saya lihat contoh yang ditunjukkan oleh Raja Yosafat itu, kecenderungannya lebih kepada Tuhan. Yaitu sebabnya apabila berlaku sesuatu yang di luar kemampuannya itu, dia akan cenderung untuk memberatkan lagi bahagian
imannya itu. Ya, jadi sebagai manusia yang saya percaya begitu rapuh, bagi saya biarlah saya merendahkan diri, ya, dan saya tinggikan Tuhan. Saya akan lebih berat sebelah kepada penurutan, kepada iman, kepada keyakinan saya, ya, bahwa Tuhan akan melakukan dan kasih setianya akan menyebabkan Tuhan itu akan menunaikan segala janjinya, ya. Sekiranya saya lebih mendahulukan Dia. Kita telah bacakan Injil dalam Matius pasal 6 ayat 33, ya, bagaimana kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu adalah satu keputusan yang memang berat sebelah kepada mendahulukan Tuhan. Maka Tuhan juga akan mendahulukan kita, ya. Dia akan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah keseimbangan yang saya lihat. Ya, sebenarnya Tuhan lebih mengutamakan kita, dan sebagai respons itu saya harus lebih mengutamakan penurutan saya kepada Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran saya untuk menerima apa saja arahan Tuhan, apa saja yang saya harus lakukan hasil daripada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih para panel sekalian. Artinya di sini adalah dia berbalik lagi kepada panggilan yang pertama sekali ataupun lowongan sebagai pengurus yang baik, pengurus bagi Tuhan, yaitu untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih lagi pada masa-masa yang sukar, mengutamakan Tuhan. Dan saya pasti juga percaya itu sangat berkesan dan dapat membantu kita melihat sendiri apa yang berlaku di dalam kitab. Namun percaya kepada apa? Apa yang dipercaya itu pun saya percaya harus apakah yang menjadi inti kepada kepercayaan seseorang itu. Nah, di sini berbalik kepada Alkitab dan kita melihat janji-janji yang Tuhan berikan. Dia bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Ataupun berserulah dan aku akan datang untuk menolong. Disinilah menjadi kekuatan bagi kita. Maka sebagai pengurus yang baik juga, saya percaya harus sentiasa membaca firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan juga. Nah, di akhirnya, apabila kita telah membincangkan dan menyentuhkan beberapa hal pada petang ini, banyak lagi hal-hal lain saya percaya yang boleh disentuh, namun di akhir sekali, pada para panel sekali lagi, apakah prinsip-prinsip yang kita boleh terapkan atau aplikasikan, terlebih pada saat-saat yang sukar, bagi memastikan kita tetap dapat menjadi pengurus yang baik untuk Tuhan? Apakah prinsip-prinsip ataupun perkara-perkara yang kita boleh terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, apalagi pada saat-saat yang sukar, bagi memastikan kita tetap menjadi pengurus yang baik untuk Tuhan? Baiklah, saya silakan sekali lagi kepada para panel. Silakan. Saya pikir Pastor Brian yang menyebut tadi, Matius 6 ayat 33, saya pikir itu satu prinsip yang luar biasa. Dalam konteksnya, Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Itu permulaan daripada ucapan Yesus itu di sana mengenai hal itu. Selepas itu pun, ayat yang ke-34, dia katakan, jangan khawatir akan hari esok, ataupun apa yang berlaku kepada hidupmu. Dan saya pikir itu kita boleh aplikasikan itu. Satu prinsip yang kita boleh aplikasikan setiap hari. Contohnya, apabila kita bangun daripada tempat tidur, apa hal pertama yang kita mau lakukan? Nah, apabila juga diberikan pilihan antara A ataupun B berkenaan dengan keuangan, apakah priority kita di sana? Mana satu yang memantulkan cari dahulu kerajaan Allah? Saya pikir itu satu prinsip yang boleh kita aplikasikan bila-bila masa. Tentang masa juga yang kita ada. Sama ada kita gunakan masa untuk bermain games ataupun masa untuk membaca Alkitab. Ada satu itu di sana. Kita boleh aplikasikan juga itu. Sebab itu akan menambah kepercayaan kita. Bila kita menggunakan itu, semakin kita menggunakan, semakin otot itu
membesar dan juga menjadi kuat untuk kita teruskan dalam aktiviti harian kita. Ya, saya ingin membawa kita ke ayat-ayat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada beberapa ayat pertama yang dituliskan oleh Paulus untuk memberikan pimpinan dan panduan kepada Timotius. Dan ayat yang pertama itu mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So inilah hakikatnya. Terlebih menjelang hari-hari terakhir ini, kita harus lebih berwaspada dan juga bersedia untuk berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Jangan kita coba sangkal ya atau nafikan bahwa kita walaupun dalam kesetiaan dan iman kita pasti akan berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Tetapi apakah prinsipnya? Di sebaliknya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita? Rasul Paulus menyenaraikan beberapa prinsip yang akan membawa kepada kesukaran. Tetapi kita boleh menentangnya, ya. Kita boleh berusaha untuk melakukan yang sebaliknya. Contohnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi ini adalah bagaimana keadaan manusia yang akan menyebabkan bertambahnya kesukaran di dunia ini. So, biarlah kita lebih mencintai orang lain dan jangan menjadikan kehidupan kita itu sebagai hamba uang untuk mendapatkan uang semata-mata, agar kita boleh menikmati kesenangan, keseronokan di dunia yang sementara ini, yang tidak kekal ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi kita harus merendahkan diri, ya, dan menerapkan di dalam pikiran kita sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus. Jangan kita ikut untuk mencemarkan minda kita dengan perkara-perkara yang sudah pastinya memudaratkan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi kita tidak boleh menjadi pemfitnah. Kita harus bercakap benar, ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita. Dan mereka tidak mau berterima kasih. Jadi kita harus tahu untuk berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kita harus mengutamakan kerohanian kita, agama kita, ibadah, sholat kita. Pastikan kita boleh kekal berada dalam kekuatan iman yang akan memberikan kita kekuatan dan tenaga untuk berhadapan dengan masa-masa kesukaran itu. So, ada senarainya. Ya, apa yang bertentangan dengan prinsip Tuhan dan akan menyebabkan lebih kesukaran, marilah kita lakukan sebaliknya dan mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan masa-masa kesukaran tersebut. Oke, saya hanya nambah sedikit. Ya, masa kesukaran ini ada kalanya di luar kawalan kita. Dan satu-satunya yang boleh kita buat adalah kita menggandakan penyerahan kita kepada Tuhan. Dan kita membina satu hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Dan kita menggandakan iman kita kepada Tuhan. Supaya dengan kekuatan Tuhan, kesukaran itu tidak akan menguasai kita nanti. Kita masih lagi dalam kendali kuasa Tuhan. Baik, terima kasih kepada semua para panel. Ya, saya ingin sekali lagi melontarkan satu soalan terakhir buat kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada para panel untuk pencerahan sebentar tadi. Jadi satu lagi soalan terakhir dari Saudara Midin Lakuman Idin. Bilakah masa terjadi umat Tuhan tidak boleh jual beli? Katakan, bilakah masa terjadi umat Tuhan tidak boleh jual beli? Nah, ini sering menjadi salah satu situasi yang kita membayangkan juga, masa-masa yang sukar apabila tidak ada lagi seorang pun yang dapat menjual beli dikatakan. Dan persoalannya di sini adalah bila masa itu terjadi, di mana umat Tuhan tidak boleh jual beli lagi. Baiklah, terima kasih untuk soalan ini. Saya silakan kepada para panel, silakan. Kita tidak
mau buat spekulasi di sini bila masanya, sebab kita tidak tahu time frame-nya itu. Bagaimanapun kita tahu tanda-tanda yang akan menjurus ke arah itu. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu 13. Dan di sana kita boleh lihat bahwa mereka yang tidak menerima tanda binatang itu pada tangan kanannya atau pada dahinya, mereka dikatakan tidak dapat membeli atau menjual. Now, apakah hanya tidak dapat membeli atau tidak dapat menjual sahaja? Apakah itu sahaja maksudnya di sini? Kita harus menyelami juga apa yang dimaksudkan mengenai ini. Apakah ini adalah aktiviti-aktiviti yang merujuk kepada aktiviti yang menjadi rutin harian kita? Mungkin kehidupan kita dikawal ataupun pergerakan kita juga akan terhad. Tidak boleh menggunakan kereta barangkali. Sebab semuanya itu berkaitan dengan kehidupan harian, berjual beli dan sebagainya. Merujuk juga kepada ekonomi barangkali. Nah, yang menjadi penandanya di sini adalah apabila tanda binatang itu dipaksakan secara universal. Itu kamu boleh lihat itu dalam konteks Wahyu 13. Apabila tanda binatang itu dipaksakan secara universal kepada orang-orang untuk mereka membuat keputusan sama ada menerima ataupun tidak menerima tanda binatang itu. Tapi pada masa yang sama juga, ketika tanda binatang itu dipaksakan kepada mereka, kekuatan Injil itu juga akan sama-sama dinyatakan kepada manusia. Jadi dua hal ini akan sama-sama dihadapkan kepada manusia, mana satu akan diterima. Pada saat itulah, maka hal kekangan ataupun limitation itu akan bermula. Bila saya tidak tahu, tidak dapat buat spekulasi di sini. Tapi pada masa itulah kita boleh melihat tandanya yang itu. Baik, terima kasih Dr. Gerard. Ya, kembali kepada topik kita mengurus pada masa-masa yang sukar. Saya yakin tidak ada komitmen separuh-separuh apabila ingin menjadi pengurus yang setia untuk Tuhan. Apalagi apabila sedang mengharungi masa-masa yang sukar. Waktu inilah para pengurus untuk Tuhan itu diuji. Bukan saja hari ini, tapi hari-hari depan nanti, seperti mana yang telah kita lihat sebentar tadi, dikekang freedom kita itu. Pada waktu itulah umat-umat Tuhan akan diuji. Dan saya yakin seharusnya tidak ada komitmen separuh-separuh untuk menjadi pengurus yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kita terus committed untuk setia dan meletakkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Dan itulah yang telah menjadi laungan kita sepanjang musim ini. Tuhan yang pertama. Cari dulu kerajaan Tuhan. Utamakan Tuhan. Harus mempunyai keutamaan yang betul. Baik, ada tambahan terakhir dari para panel? Oke, sekiranya tidak ada, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua para panel dan juga sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam live Randau pada malam ini. Saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa bagi kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar, ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah kami berandau untuk membahaskan beberapa persoalan yang membantu kami untuk mengetahui sebahagian daripada jawaban. Dan biarlah ide-ide yang sudah dikongsikan, biarlah itu memberikan pencerahan yang membantu untuk meningkatkan keimanan kami, pengetahuan baru kami, dan juga jadi berkat buat kami. Dan begitu juga dengan para penonton yang setia untuk mengikuti Randau ini.
Ya Tuhan, boleh jadi ada banyak persoalan yang belum kami beri kesempatan untuk menjawabnya. Tapi biarlah idea ataupun apa yang kami kongsikan pada hari ini, biarlah hal itu akan menjadi perkara yang membantu kami bertumbuh dalam keimanan dan kerohanian kami semua. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau mendengar dan menyertai kami semua. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semua para panel dan juga saudara dan saudari yang bersama-sama dalam episode kali ini. Saudara, dalam masa-masa yang sukar, Tuhan yang pertama. Biarlah kita terus committed dan meletakkan Tuhan yang pertama. Sampai jumpa lagi di episode Randau yang seterusnya minggu hadapan, hari Kamis pukul 8 malam masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam pada kamu semua. Tuhan memberkati.